Bapak Ibu hadirin, berikutnya kita akan mengikuti bersama jalannya webinar Sarasehan dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-74 dan Hari UMKM Nasional tahun 2021, yang mana jalannya webinar ini akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Faisal Husni MSI dari Lembaga Pendidikan Koperasi Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini tanggal 9 September 2021, Tuhan yang Maha Kuasa masih melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita semuanya untuk bisa hadir di kegiatan Sarasehan kita bersama dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional dan Hari UMKM ke tahun 2021 ini dengan tema mewujudkan koperasi sehat, berkualitas dan UMKM yang kuat. Penghormatan kami yang pertama kepada Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Ibu Dr. Haja Ikvina Fahmati MSI. Yang kami hormati Bapak PJ Sekda Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Ketua Dikopinwil Provinsi Jawa Timur yang hadir secara virtual, Bapak Slamet Sutanto SEMM, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili yang hadir secara virtual, yang kami hormati Bapak PLT Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang kami hormati Ibu Ketua Dikopinda Kabupaten Mojokerto, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, para pimpinan, para pejabat di lingkungan Kabupaten Mojokerto, para tokoh koperasi, para penggerak koperasi, gerakan koperasi semua yang hadir di kesempatan ini maupun seluruh tamu undangan yang hadir dalam kesempatan offline yang hadir pada pendopo ini maupun yang secara virtual yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita bisa hadir di sini, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami, saya Muhammad Faisal Husni sebagai moderator pada kesempatan hari ini akan membantu memfasilitasi kelancaran kegiatan yang akan berlangsung sampai dengan beberapa waktu yang akan datang. Sebelum dimulai, Ibu Bapak sekalian yang kami muliakan, saya mengutip semangat yang baru disampaikan oleh Ibu Bupati, bahwa Ibu menyampaikan ada nilai. Nilai itu mohon izin, nilai itu sesuatu yang dijunjung tinggi, ada nilai kebersamaan, ada nilai saling dukung, ada nilai maju bersama. Dan ini menjadi modal yang luar biasa, di mana hari ini saya menyaksikan dan kita semua menyaksikan bahwa semua unsur dari gerakan koperasi, Ibu Bupati dan seluruh pimpinan kepala dinas dan semua tokoh koperasi masyarakat Kabupaten Mojokerto hadir bersama, punya tekad yang bersama untuk membangun gerakan koperasi di Kabupaten Mojokerto. Ini pemandangan yang sangat langka, Ibu, mohon maaf karena kami selaku Kepala Lapenkop Wilayah Jawa Timur berkeliling juga di seluruh Jawa Timur, juga beberapa provinsi tempat yang lain bisa hadir secara bersama seperti ini. Ini adalah keindahan yang luar biasa dan ini adalah keberhasilan kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan hari ini ada dua pemateri kita, narasumber kita yang akan bersama-sama kita berdiskusi, membangun spirit bersama, membangun kemajuan bersama gerakan koperasi di Kabupaten Mojokerto ini. Narasumber yang pertama mohon izin untuk membacakan CV beliau, meskipun Ibu Bapak sekalian pasti mengenal beliau dengan sangat baik. Yang pertama, pemateri yang pertama akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Ibu Dr. Hajah Ikvina Fahmawati MSI. Beliau adalah Bupati Kabupaten Mojokerto yang
izin saya menyampaikan sedikit riwayat pendidikan Ibu. Ya, kalau saya khawatir kalau tempat tanggal lahir ini beliau karena ada pejabat publik tidak ini untuk kami sampaikan. Jadi untuk riwayat pendidikan Ibu, yang pertama adalah SD, beliau di SD Ma'arif Ponorogo tahun 1984 keluar tahun 1990. Kemudian beliau di jenjang SMP, SMN 1 Ponorogo, masuk 1990, kemudian keluar 1993. Kemudian jenjang SMA beliau lalui di SMAN 1 Ponorogo, masuk tahun 93 dan Ibu menamatkan jenjang SMA-nya tahun 1996. Beliau menempuh pendidikan sarjana strata 1 di Universitas Brawijaya Malang tahun 1996 dan beliau menamatkan di tahun 2023. Beliau kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya di strata 2 di Universitas Surabaya, di mana beliau tahun 2014 masuk, kemudian tahun 2016 beliau lulus dan mendapatkan gelar sebagai Magister Sains. Dan saat ini beliau mendapat amanah sebagai Bupati Kabupaten Mojokerto yang insya Allah di bawah kepemimpinan beliau Kabupaten Mojokerto akan tumbuh menjadi besar dan kabupaten yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Demikian riwayat dari Ibu Bupati yang akan menjadi narasumber yang pertama. Izin kami menyebutkan narasumber yang selanjutnya kepada Bapak R. Nugroho M. Beliau ada di Kabupaten Blitar, lahir di sana beliau, kemudian beliau sekarang pendidikan beliau terakhir adalah S2 Magister Manajemen tahun 2020. Pengalaman organisasi beliau luar biasa. Beliau pernah menjadi pegawai, kemudian dari pegawai beliau menjadi sekretaris PKPRI. Di lingkungan dinas beliau pernah menjadi kepala kantor koperasi Kota Kediri dari tahun 2001 sampai 2004. Beliau ini mantan kepala kantor koperasi, kemudian beliau dari KPRI, ketua KPRI Joyoboyo sampai beliau sekarang menjadi ketua PKPRI Kabupaten Kota Kediri dari tahun 2017 sampai sekarang. Beliau menjadi pimpinan Dekopinwil 2015 dan 2000 sampai dengan 2020, dan sekarang beliau juga menjadi sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Jawa Timur dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Tidak hanya itu, Pak Nugroho, narasumber kita pada kesempatan hari ini adalah menjadi salah satu pimpinan paripurna Dewan Koperasi Indonesia di pusat. Tepuk tangan untuk Bapak Nugroho yang luar biasa. Jadi kalau Ibu Bupati menyampaikan tadi kita diskusi yang hadir adalah Ibu Bupati dan Pak Nugroho, maka ini adalah narasumber yang luar biasa yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat, memberikan fokus yang luar biasa sehingga hasil hari ini tidak hanya selesai di sini tapi juga akan bisa kita tindak lanjuti setelah acara ini berlangsung. Pak Nugroho, beliau selain aktif di gerakan koperasi, beliau juga menjadi tim 15 dari Jawa Timur untuk memohon judicial review Undang-Undang 17 tahun 2012 yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan sampai sekarang beliau aktif sebagai penatar narasumber di klub perkoperasian di Jawa Timur maupun di level nasional. Mohon izin kepada Ibu Bupati dan Bapak Nugroho selaku pemateri untuk bisa menempati ruangan di depan yang kami sediakan. Berkenan Ibu Haja Umi Zaidah, MSI, untuk berkenan untuk mendampingi Ibu di depan. Ya, silakan. Izin Ibu, monggo. Izin. Selama berapa lama? 30 menit. Ada tadi dari sana. Ya, baik, saya tutup. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Bupati selaku pemateri yang pertama, kemudian Bapak Nugroho selaku pemateri yang kedua, kemudian ada Bapak Kadis.
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang sudah hadir di depan kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Bupati untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami sampaikan kepada Ibu secukupnya Ibu, karena beliau juga banyak sekali kegiatan, tetapi komitmen beliau untuk acara ini beliau tetap hadir di sini. Sebelum kita mulai, mari kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Ibu Bupati. Baik, silakan Ibu. Matur nuwun Pak Faisal ya. Baik, selaku moderator, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, langsung kemawon tidak menyapa satu persatu untuk menyingkat waktu. Matur nuwun, saya diberi kesempatan untuk berbicara pada forum ini, Sarasehan, dalam rangka memperingati Hari Koperasi dengan tema Koperasi Sehat, Usaha Mikro Kuat. Dalam tadi itu sebetulnya kepikiran dari tadi, bukan dari tadi ya, dari sejak pertama saya diminta untuk menjadi pembicara. Kalau Pak Nugroho sudah, memang beliau ini sudah hidupnya memang untuk koperasi gitu. Sudah mendedikasikan semua yang dimiliki untuk koperasi. Saya lihat tadi dari riwayat beliau itu. Sehingga betul-betul perso seluk beluk koperasi dari nol sampai angka yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah tapi dalam itu loh, kok iso saya ini diminta bicara untuk membahas masalah koperasi dan usaha mikro. Terus dalam ngeten, temanya koperasi sehat, apa karena koperasi sehat, tapi kan saya bukan dokternya koperasi gitu kan ya. Saya ini bingung, saya dokternya manusia gitu. Karena temanya koperasi sehat, apa terus kemudian ini saya diminta untuk jadi pembicara. Tapi terlepas itu, karena kemarin saya sudah tanya kepada Bu Umi dan teman-teman panitia, saya bertanya saya diminta berbicara sebagai apa begitu. Karena kalau sebagai praktisi, saya akan nyuwun sewu tidak berani untuk menyampaikan materi di sini karena saya bukan praktisi koperasi. Tetapi beliau menyampaikan bahwa saya diminta berbicara karena Bupati. Nah maka berarti saya akan berbicara terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan koperasi. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, baik yang hadir secara offline maupun yang bergabung secara webinar atau online, langsung kemawon. Saya mengambil judul Koperasi Membangun Negeri. Terus terang untuk usaha mikronya saya kelupaan gitu. Tetapi tadi langsung pagi-pagi saya masukkan terkait dengan usaha mikro. Terkait dengan situasi sekarang ini, saya minta tolong slide-nya. Ini adalah gambar grafik dari situasi kesehatan dan ekonomi yang sekarang ini kita hadapi dalam situasi pandemi COVID-19. Ini yang sudah dalam sampaikan kalau bahwa upaya kita dalam mengendalikan COVID-19 ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau COVID ini tidak bisa kita kendalikan, maka ekonomi kita tidak akan bisa kita pertahankan untuk tetap tumbuh, tetapi akan mengalami kontraksi, turun. Sebaliknya, ketika kita itu bisa mengendalikan COVID dengan sangat baik, kita tekan angka penularannya, maka disitulah kemudian ekonomi akan bisa tumbuh. Nah kita lihat tahun 2020, ya kemarin tahun 2020 bulan Maret pertengahan itu mulai gelombang pertama dari COVID-19. Dan nyuwun sewu, pada tahun 2020 ini ternyata masyarakat kita ini mempunyai mindset yang menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena begitu pandemi COVID, begitu PSBB diberlakukan, maka yang ada di mindset masyarakat pada umumnya adalah harapan yang luar biasa bahwa pandemi segera berlalu, bahwa COVID segera pergi dari kehidupan kita. Sehingga semuanya berharap tahun 2021 COVID sudah tidak ada lagi. Tetapi kenyataan berkata lain. Tahun 2021 ternyata COVID tidak hanya masih ada tetapi terjadi pandemi gelombang kedua dengan situasi yang jauh lebih parah dibandingkan gelombang pertama. Kenapa kok begitu? Apakah tidak ada antisipasi ataupun upaya?
Nyun sewu ini terjadi, pandemi artinya melanda seluruh negara di dunia. Yang menjadi gelombang kedua ini jauh lebih berat adalah bahwa COVID ini ternyata virusnya mempunyai kemampuan untuk mutasi yang sangat luar biasa. Sehingga penyebab COVID gelombang pertama adalah varian Alpha dan kemudian yang sekarang ini baru beberapa bulan kemarin adalah varian Delta. Dan ini sangat berbeda. Berbedanya dos pundi, pada varian Delta dia itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menginfeksi seseorang. Sehingga ini memberikan waktu yang terlalu singkat untuk tubuh merespon dengan daya tahan tubuhnya karena dia menginfeksinya terlalu cepat. Kenapa kok cepat? Ternyata varian Delta itu dia pada spike-nya, virus itu bagian luarnya yang lincip-lincip itu dia lebih tajam dan bercabang. Sehingga ketika dia masuk ke dalam sel dia itu lebih cepat merusak dinding sel dan masuk ke dalam sel pernafasan. Itu yang membuat dia lebih cepat. Dan kemudian ternyata dia punya kemampuan lain. Apa kemampuan lainnya? Dia bisa karena spike-nya yang lebih tajam itu tadi, dia bisa membuat satu kondisi memperburuk sistem pernafasan tanpa ada gejala yang berarti. Jadi mboten gak kroso watuk pilek gitu ya, tiba-tiba lemes. Kenapa? Saturasi oksigennya sudah turun. Tidak ada gejala pernafasan apapun. Nah ini namanya happy hypoxia pada kondisi varian Delta. Sehingga kemudian ya banyak sekali yang ngerasa nggak COVID tapi kemudian ketika lemes dibawa ke rumah sakit ternyata COVID. Nah kemudian melihat ini tidak menutup kemungkinan nanti akan terjadi gelombang lagi tapi naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia masih bisa. Virus ini adalah satu keluarga dengan virus influenza. Karena kita tahu sampai saat ini orang kalau sudah pernah sakit influenza tidak menjamin dia kemudian tidak akan sakit lagi. Beda dengan cacar air. Habis kena cacar air nggak akan kena cacar air lagi. Beda jenis virus. Kalau influenza sudah pernah kena influenza, lo bisa kena influenza lagi kalau ketularan dari yang lain. Nah ini satu keluarga virus corona ini. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk mutasi yang berat. Ini yang harus diantisipasi. Sehingga Bapak Presiden ketika mengumpulkan kepala daerah semuanya secara langsung di Madiun kemarin pada saat beliau melakukan kunjungan. Kita dikumpulkan semuanya disampaikan. Jangan percaya pada data statistik. Kita harus tetap waspada. Sehingga kemudian slide berikutnya. Nah sehingga kemudian ada strategi ini saya sampaikan kenapa? Karena kita harus memahami itu. Supaya apa? Supaya kita bisa membuat planning untuk kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Bisa dibantu slide berikutnya. Nah, ini strategi untuk penanganan COVID-19 mulai dari hulu sampai hilir. Yang pertama adalah mobilitas, pembatasan mobilitas karena ini adalah kunci yang paling utama kita bisa mengendalikan COVID-19. Makanya kemudian tadi grafiknya ketika COVID-nya itu tinggi ekonomi akan turun. Kenapa? Karena faktor pertama yang harus kita lakukan untuk mengendalikan COVID adalah pembatasan mobilitas. Kenapa kok harus pembatasan mobilitas? Nyun sewu ini yang masyarakat kita banyak tidak paham. COVID ini juga spesial. Spesialnya apa? Spesialnya dia itu ketika menginfeksi manusia tidak semua yang dia infeksi itu kemudian muncul gejala. Jadi ketika virus itu masuk, pintunya itu hanya dua, hidung dan mulut. Makanya pakai masker, ditutup pintunya. Satu jendelanya apa? Mata. Karena mata ada hubungannya dengan hidung. Nah makanya ketika virus itu masuk ke dalam hidung, mulut, dia akan berhenti di belakang hidung namanya nasofaring dan di belakang mulut namanya orofaring. Disitulah tempat biasanya dilakukan swab. Kenapa dia di situ berhenti dulu, dia berkembang biak dulu. Sampai jumlah tertentu kemudian dia merasa kuat pasukannya baru dia akan pindah menuju tujuan utama mana? Paru-paru. Nah ternyata ketika seseorang itu daya tahan tubuhnya bagus, virusnya ini tidak sampai berkembang dan kemudian pindah rame-rame ke paru-paru. Dia tetap di situ tetapi dia tidak sampai muncul gejala.
Akhirnya ketika dia nggak pakai masker, dia berbicara dengan orang di hadapannya, dropletnya pindah, virusnya juga ikut pindah. Maka kemudian ketika orang yang ketularan tadi kondisinya bagus, mungkin saja dia akan positif, tetapi tidak ada gejala juga. Tapi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang rentan, yang punya hipertensi, yang punya penyakit pernafasan kronis seperti asma, bronkitis kronis, atau diabetes mellitus dan lain sebagainya, maka disitulah yang punya kerentanan-kerentanan ini akan muncul gejala. Nah makanya karena kita tidak tahu siapa yang sudah positif di antara kita, maka kemudian hal pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembatasan mobilitas. Fakta menunjukkan negara yang bisa melaksanakan pembatasan mobilitas dengan sangat baik, ketika angka COVID-nya tinggi, dia yang akan segera bisa menurunkan angka penularan. Dan ini tidak ramah terhadap ekonomi. Ketika kemudian mobilitas ini dibatasi, atau di rumah saja, atau keluar hanya kalau penting-penting saja, sebaiknya makan di rumah, tidak makan di warung, sebaiknya tetap di rumah, tidak berwisata kemana-mana, tidak melaksanakan, tidak mobile kemana-mana, maka kemudian ini adalah pengaruh yang tidak baik untuk ekonomi. Makanya kemudian jadi terbalik, ketika COVID ini tidak bisa dikendalikan, ekonomi pasti akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah kemudian yang kedua, strateginya adalah peningkatan testing dan tracing. Makanya kenapa sih kalau ada yang positif harus digoleki, siapa yang sudah kontak, dites semuanya. Karena nomor 2 inilah satu-satunya senjata kita supaya kita bisa mengendalikan COVID tetapi ekonomi bisa kita jalankan dengan baik. Karena nanti kalau sudah ketahuan yang positif kemudian segera kita isolasi, maka dia tidak akan menulari yang lain. Sehingga kita bisa menurunkan pembatasan terhadap mobilitas. Berikutnya yang ketiga adalah peningkatan dan percepatan vaksin. Nah ini penting sekali terkait dengan vaksin. Vaksin ini dilaksanakan secara bertahap karena negara kita masih beli terkait dengan vaksin ini. Sehingga negara kita belinya juga bertahap, didistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia juga bertahap. Sehingga sampai ke Mojokerto juga bertahap dan kita mau vaksinnya juga bertahap. Tetapi kita setiap hari terus melaksanakan vaksin sesuai dengan vaksin yang kita terima. Dan kita berharap semuanya nanti sesuai dengan target yang usianya di atas 12 tahun semuanya nanti akan bisa divaksin seluruhnya sehingga bisa tercapai kekebalan komunitas. Nah terkait dengan vaksin ini, tidak kemudian kalau sudah divaksin ini nggak bakalan ketularan, semuanya nggak usah nggak masker, tidak. Vaksin ini hanya mencegah supaya kalau ketularan itu nggak sampai muncul gejala satu. Atau kemudian kalau kemudian muncul gejala ringan nggak sampai berat. Itu yang bisa dilakukan oleh kekebalan yang dibentuk karena vaksin. Sehingga meskipun tidak bisa menjamin nggak bakal ketularan lagi, vaksin tetap harus dilaksanakan supaya apa? Supaya tidak jatuh kondisi yang buruk. Nah kemudian strategi yang keempat adalah isolasi terpusat. Karena kalau isolasi di rumah ya masyarakat kita, nyuwun sewu masyarakat kita, ini masih belum bisa, aku positif, aku harus isolasi, nggak boleh ketemu dengan siapa-siapa, nanti kalau anaknya pengen minta gendong, pengen minta suap, pengen minta kelon, enggak nah ibu positif, misalkan belum bisa, belum tatak mengatakan itu. Nah makanya harus dilakukan isolasi terpusat supaya tidak menulari yang lain yang ada di rumah itu. Oke, saya sampaikan strategi ini kenapa supaya ini bisa menjadi pemahaman kita semuanya. Sehingga nanti ke depannya ketika kita, karena saya tadi sudah matur, yang bisa bertahan dan berkembang, tumbuh berkembang adalah yang bisa menyelesaikan dengan situasi saat ini. Saya ketika turun di masyarakat terutama yang terdampak di tempat wisata, saya bilang, rubah mindset kita. Jangan mengharapkan COVID ini segera pergi, pandemi segera berakhir. Jangan, biarkan COVID tetap ada, mindsetnya kita rubah, tetapi meskipun COVID ada, kita tetap sehat, tidak sakit dan tetap produktif. Sekarang mindsetnya harus begitu. Hingga kemudian kita tidak hanya dia menunggu COVID-nya pergi, tidak.
Tetapi kita tetap berupaya bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi pembatasan, dengan situasi testing tracing, dengan situasi vaksinasi, dengan situasi isolasi terpusat. Tetapi semuanya bisa kita laksanakan dengan baik kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, berikutnya. Nah, kondisi UMKM, nah ini saya dapat materi data-datanya ini dari kementerian. Jadi sudah ada perubahan ya berdasarkan PP 7 tahun 2021 terkait dengan pengertian penjabaran usaha besar, menengah, kecil maupun mikro. Jadi kalau omset per tahunnya ini hingga 2 miliar itu berarti 2 miliar ke bawah. Modal usahanya hingga 1 miliar, modalnya 1 miliar ke bawah. Maka dia masuk kategori usaha mikro. Jadi kalau misalkan omset saya itu Bu paling ya 100 juta setahun, oh ya masuk mikro. Enten sing omset kula namung 10 juta setahun ya gak apa-apa masuk mikro yoan. Jadi masih 10 juta, 100 juta, 900 juta, nggih, 1,5 miliar karena dia omsetnya sampai 2 miliar maka dia masuk usaha mikro. Baru kalau omsetnya lebih dari 2 miliar atau modalnya lebih dari 1 miliar, dan ini ada batasnya baru dia naik tingkat. Dan ternyata Nyon Sewu, kita tadi habis potong tumpeng ya, ini juga gambaran tumpeng. Ternyata yang paling bawah yang paling banyak di Indonesia ini adalah usaha mikro yang omsetnya itu per tahun hingga 2 miliar. Yang modal usahanya hingga 1 miliar. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama bahwa apa? Bahwa ternyata sebagian besar yang juga melibatkan banyak penduduk kita itu adalah usaha-usaha jenis yang mikro. Baik, slide berikutnya. Oke. Ya ini penekanan terkait dengan usaha mikro tadi. Di slide ini saya mau matur terkait dengan koperasinya. Ternyata partisipasi masyarakat terhadap berkoperasi, jadi keterlibatan masyarakat, ketertarikan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan koperasi itu di Indonesia ternyata masih tergolong rendah kalau dibandingkan dengan partisipasi dunia. Kita kalau bilang rendah tinggi harus ada pembandingnya. Kita bilang rendah itu dibandingkan dengan partisipasi dunia karena di Indonesia masih 7,24%, sementara dunia 16,31%. Baik, ini harus kita jadikan catatan bahwa sebetulnya koperasi, gerakan koperasi yang sebetulnya ini adalah sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki, tetapi justru tingkat partisipasi masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat dunia terhadap gerakan koperasi kita masih lebih rendah. Berarti bagaimana? Ya berarti kita harus ada upaya nih bagaimana melibatkan masyarakat kita supaya partisipasi lebih banyak lagi. Lanjut. Oke. Nah ini kalau dijabarkan di Indonesia dan kita lihat di sini Provinsi Jawa Timur sendiri masih 9,7%. Sedikit di atas angka nasional. Oke lanjut. Nah untuk koperasi, proses pembangunan, pertumbuhan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2024 itu sampai wonten roadmap-nya. Jadi roadmap ini menunjukkan adanya indikator-indikator, angka-angka yang ini nanti harapannya harus dicapai pada tahun-tahun yang sudah ditentukan. Jadi termasuk kontribusi koperasi terhadap pendapatan domestik bruto. Jadi kalau awalnya tahun 2020 5,1 diharapkan nanti tahun 2021 sudah naik, 2022 naik, 2023 naik, 2024 targetnya dalam 5 tahun dari 5,1% menjadi 5,5%. Berarti apa? Harus ada peningkatan. Artinya kita tidak boleh hanya cukup bertahan untuk eksis. Tetapi kita harus melakukan sesuatu karena ada target yang sudah ditetapkan. Yang ini kemudian menjadi pemicu buat kita semuanya. Kita harus bekerja keras, dan ini betul-betul bekerja keras. Jadi kami, pemerintah daerah ini setiap kali, dan minimal seminggu sekali kita ini dievaluasi terkait dengan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan setiap kali di awal kemarin ketika kemudian angka kita naik, secara nasional naik, maka pada saat itu yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah Bapak Ibu, saat ini negara memanggil kita. Negara butuh kita semuanya berjuang bersama-sama. Jadi kalau sudah begitu, sudah mikir, saya dapat apa? Ada ini enggak, ada uangnya enggak nanti buat saya bekerja. Misalkan untuk transportasinya ada enggak uang transportnya? Sudah enggak boleh ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena negara memanggil. Jadi itu, sehingga kondisi seperti ini ketika kita ini sudah mulai turun dan kita harus segera memacu ekonomi, kita mengembalikan ekonomi kita, melaksanakan pemulihan-pemulihan. Dan nyuwun sewu, negara kita saat ini dalam situasi kondisi keuangan yang prihatin. Ya, jadi kita setiap kali itu Ibu Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian itu selalu menyampaikan data-data perkembangan keuangan negara. Dan memang sebagian besar anggaran pemerintah ini tersedot untuk masalah COVID. Karena nyuwun sewu Bapak Ibu, semua masyarakat yang dirawat di rumah sakit karena COVID tidak ada yang bayar sama sekali, semuanya gratis. Dan saya matur di ICU itu 1 hari butuh biaya 3 juta. Di isolasi biasa yang non ICU 1.800.000. Padahal mereka ya stay di situ itu minimal 10 hari. Tinggal ngeping note yang satu di ICU 10 hari sudah 30 juta. Sudah berapa? Data-data sudah, ini kan tinggal mengalihkan berapa itu jumlah penderita COVID di Indonesia katakanlah. Itu semuanya. Belum lagi untuk insentif nakes, belum lagi nanti untuk persediaan oksigen. Dan sekarang ini yang menjadi fokus adalah negara saat ini menganggarkan uangnya untuk beli vaksin. Sehingga kemudian saat ini ya kita memang betul-betul harus melakukan efisiensi. Makanya di sini saya bilang gerakan koperasi ini paling bagus. Paling cocok kenapa? Karena kita bisa saling mendukung satu sama lain. Gitu ya. Nah saya tidak bahas yang lain-lainnya, intinya pada slide ini saya matur jenengan bahwa sebetulnya kita ini sudah punya angka-angka yang harus kita capai terkait dengan peran serta keberadaan dari gerakan koperasi maupun usaha mikro. Lanjut. Oke, terkait dengan perkembangan koperasi ini saya dapatkan dari lampiran pidato Presiden pada saat HUT RI ke-76. Jadi 17 Agustus kita upacara, tanggal 16 ada sidang paripurna Presiden ini menyampaikan pidato dalam rangka HUT RI. Nah ini disampaikan dalam lampiran tersebut bahwa dinyatakan terkait dengan koperasi aktif. Koperasi yang dalam 3 tahun terakhir itu berturut-turut mengadakan RAT. Dan kegiatan usaha untuk melayani anggotanya. Di mana capaian perkembangan koperasi ini dilihat dari jumlah koperasi aktif, kemudian nilai SHU-nya, tren jumlah anggotanya dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan. Data dibandingkan tahun 2019 dan 2020, jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami kenaikan 3,20%. Nah ini sebelum pandemi. Karena pandemi dimulai tahun 2020 awal bulan Maret pertengahan di Indonesia. Jumlah anggota tahun 2019 dibandingkan 2020 ada kenaikan 11,73%. Dan nilai SHU-nya ada kenaikan yang luar biasa sebesar 15,25%. Ini total angka yang dilaporkan oleh Presiden pada saat menyampaikan pidato. Artinya apa? Tahun 2019 dan 2020 ternyata kontribusi koperasi yang bisa dilihat dari pertumbuhan dan perkembangannya sudah nyata terlihat dan ini bisa dilihat dari angka-angka yang ditampilkan. Kita belum lihat perbandingan tahun 2020 dan 2021 karena sekarang sedang 2021 berjalan. Kita akan bisa melihat nanti tahun 2022 bagaimana kondisi 2020 dibandingkan dengan 2021.
Tapi kelihatannya ini sangat berat. Karena dari semua aspek, kemarin saya habis rapat khusus dengan Kepala Dinas Pendidikan dan stafnya Kabupaten Mojokerto. Bahkan nilai kualitas pendidikan itu di Kabupaten Mojokerto semua indikator, 8 indikator turun semuanya. Terus saya bilang gini, bagaimana dengan kabupaten kota yang lain? Sama Bu, oh ya wis. Gitu. Karena nanti kalau kabupaten kota yang lain tidak, Kabupaten Mojokerto iya ya saya akan progresif dan langsung reaktif gitu. Tapi kalau sama-sama yang lainnya juga, ya memang semuanya terdampak karena pandemi. Satu, karena ternyata secara daring itu tidak bisa semaksimal kalau pembelajaran tatap muka. Permasalahannya datang berikut. Oke, nah berikutnya, slide berikutnya. Nah ini kondisi koperasi di Kabupaten Mojokerto. Ya, jadi dari total koperasi ini sudah ada grafiknya per kecamatan, kondisi tahun 2020 total 773, aktif 712, yang tidak aktif 7,9%. Berikutnya, nah kalau yang ini korbannya, yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Susan ya, diminta untuk semuanya tergabung di Dekopinda Kabupaten Mojokerto. Karena kemarin kita sudah berkomitmen Dekopinda ini nanti akan eksis untuk bisa membantu para koperasi-koperasi di Kabupaten Mojokerto untuk bisa tetap eksis, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Mojokerto. Oke, jadi terkait kalau yang kopwannya ada 340, yang aktif 313. Jadi sama prosentasenya, yang tidak aktif juga sekitar 7,9%. Nah ini harus apa ya istilahnya mendapatkan perhatian kita semuanya bahwa ternyata dari sekian koperasi ini ada yang tidak aktif. Artinya ketika koperasi ini tidak aktif, maka berarti hak dari anggota koperasi yang tergabung dalam koperasi itu tidak terpenuhi. Kalau haknya tidak terpenuhi, bagaimana dengan peningkatan kesejahteraan dan ekonominya? Nah ini yang kemudian nanti perlu kita upayakan bersama. Bagaimana koperasi-koperasi yang tidak aktif ini kemudian bisa berbenah. Ya bisa, ya karena ini tadi koperasi sehat, kalau yang sudah aktif dipertahankan, bagaimana tetap aktif dan bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Yang tidak aktif ya ini PR-nya kita, PR-nya Dekopinda dan juga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. PR kita. Untuk kita selesaikan, kenapa? Karena ini menyangkut warga masyarakat Kabupaten Mojokerto yang tercatat sebagai anggota koperasi yang tidak aktif ini. Oke, berikutnya. Nah, terkait dengan usaha mikro. Jadi kalau data tercatat 34.736 tahun 2020 usaha mikro di Kabupaten Mojokerto, di mana sebagian besarnya ada di klaster perdagangan. Dan nyuwun sewu, ketika perdagangan ini dilaksanakan secara konvensional, maka ini adalah sektor yang paling terdampak ketika kita melaksanakan pembatasan mobilitas. Ya, sekali lagi ketika perdagangannya dilaksanakan secara konvensional. Nah, justru dalam kondisi pandemi COVID ini sektor pertanian ini yang luar biasa, tidak hanya bisa bertahan tetapi secara nasional dan bahkan di Kabupaten Mojokerto juga bertumbuh. Jadi pada saat pandemi kemarin tahun 2020, luas lahan pertanian di Kabupaten Mojokerto yang digarap itu menjadi lebih luas. Dan tentu saja ini berimbas pada peningkatan hasil pertanian. Kenapa? Ya karena kelihatannya kalau pengolahan di lahan-lahan pertanian ini tidak perlu mobilitas yang tinggi. Cukup dari rumah ke sawah atau ke kebun saja sampai di situ. Sehingga kemudian ini tidak terdampak akibat pembatasan dari mobilitas akibat pandemi COVID-19. Berikutnya. Nah, ternyata dari pelaku usaha mikro yang jumlahnya 34.736 tadi, setelah dikelompok-kelompokkan berdasarkan umur, sebagian besar adalah usianya lebih dari 45 tahun. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita semuanya. Kenapa? Karena ini
Jadi di bawahnya itu juga nomor 2 paling tinggi 40 sampai 45. Kenapa? Karena usia ini ternyata di lapangan itu termasuk resisten terhadap perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kenapa? Karena dalam situasi pandemi COVID ini salah satu penyesuaian yang harus kita lakukan adalah dengan digitalisasi. Mau tidak mau. Oke, lanjut. Nah, ini adalah poin yang dipesankan oleh Presiden bagaimana koperasi di Indonesia saat ini tetap bisa eksis dan bahkan bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kata kuncinya adalah inovasi. Oke. Inovasi dalam hal apa? Ada 3 inovasi yang disampaikan, yang dipesankan oleh Bapak Presiden. Yang pertama adalah koperasi online. Jadi bagaimana koperasi-koperasi yang sudah ada ini kemudian bisa masuk dalam dunia digital. Memakai proses kegiatan digitalisasi dalam melaksanakan gerakan koperasi, mau tidak mau. Nah makanya saya tadi matur, ini adalah saatnya kita ini menggandeng generasi penerus bangsa, kaum milenial, anak-anak muda, bagaimana mereka bisa lebih banyak terlibat dalam gerakan koperasi. Jadi website, aplikasi dalam pemberian pelayanan, semua informasi-informasi yang harus disampaikan kepada seluruh anggota itu bisa diakses secara online. Sehingga tidak perlu harus punya kantor koperasi yang besar, yang kemudian istilahnya ketika butuh apa-apa, tanya apa-apa harus datang ke kantornya. Karena nyuwun sewu, nomor 1 dari pengendalian tadi adalah pembatasan mobilitas. Sehingga bagaimana koperasi ini tetap bisa memberikan pelayanan meskipun dengan mobilitas yang terbatas. Nah ini satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan koperasi online. Oke, nah termasuk juga kalau koperasinya ini punya usaha toko ya, punya toko online. Dan saya kira ini nanti justru akan membantu membuka lapangan kerja. Nah, sehingga nanti informasi-informasi tentang laporan keuangan dan apapun ya, ini pengurus maupun anggota ini akan bisa mengakses dengan mudah secara online. Sehingga transparansi ini itu justru nanti memberikan nilai positif. Orang ini kalau ingin bergabung ke situ, oh ini lancar, ini bagus, ini transparan, ini akuntabel. Maka dia akan lebih tertarik untuk gabung dalam koperasi tersebut. Ini kalau kita ini bisa memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan koperasi. Kemudian inovasi yang kedua adalah sistem manajemen terintegrasi. Bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi untuk mengintegrasikan semua kegiatan-kegiatan manajerialnya. Dan integrasi yang dilakukan juga secara digital ini akan meninggalkan rekam jejak digital. Sehingga pengawasan bersama akan lebih mudah untuk dilakukan. Tidak ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi, semuanya betul-betul akuntabel dan meninggalkan jejak. Sehingga ini juga akan menjadi benteng pagar ini buat pengurusnya. Kenapa? Ini akan melindungi pengurus dari tuduhan-tuduhan misalkan. Kenapa? Karena semuanya akuntabel, transparan, bisa dilihat semuanya, semua bisa akses, orang-orang yang punya kepentingan dan punya hak bisa akses, tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak ada lagi misalkan catatan-catatan yang hanya dipegang oleh orang-orang tertentu. Kalau kita menggunakan sistem dan itu digital, maka semuanya bisa mengakses. Oke, dan aksesnya itu bisa real time. Boten ngenteni sik kok durung tak garap pembukuan mboten nate ngoten. Karena ini bisa langsung di-entry dan kemudian sistem ini berjalan dan kemudian sudah bisa menampilkan data-data yang bisa membuat kita ini mendapatkan gambaran terkait dengan kondisi kesehatan dari koperasi yang bersangkutan.
Dan yang terakhir inovasinya adalah pengembangan komunitas koperasi. Tentunya kalau bidang usaha koperasi ini ingin semakin berkembang, maka tidak cukup dia mengembangkan untuk anggotanya sendiri. Mungkin antar satu koperasi dengan koperasi yang lain ini bisa saling berkolaborasi. Melakukan satu kegiatan kerjasama antar koperasi terkait dengan produk-produk atau bidang usaha yang dimiliki oleh koperasi-koperasi tersebut. Sehingga ketika kemudian memanfaatkan ini, maka proses komunitas, kerjasama antara satu dengan yang lain ini adalah sangat mungkin untuk diwujudkan tanpa ribet. Nah mungkin saya nggak tahu apakah RAT itu mewajibkan bisa dipegang orangnya. Kalau tidak RAT podo sibuk kabeh wonge nggak bisa kemana-mana secara webinar, nggak tahu saya bisa apa enggak gitu. Boleh ya? Nah boleh ternyata. Nah itu nanti nggak ada alasan lagi, nggak punya gedung, nggak ada alasan lagi. Maka nanti kalau memang bisa seperti itu, kantornya Dekopinda harus punya tempat untuk semacam ruangan digital. Sehingga nanti kalau mau webinar kayak seperti ini nggak usah sewa-sewa lagi begitu kan. Sudah langsung, sudah ada perangkatnya. Sehingga nanti misalkan rapat semuanya pada sibuk-sibuk ini pengurusnya. Langsung rapat aja sambil jalan tidak masalah. Yang penting nanti ada moderatornya semuanya bisa, kita bisa. Karena itu yang kita lakukan sekarang ini dalam situasi pandemi COVID-19. Nyuwun sewu, kita nggak kemana-mana tapi rapat dengan presiden itu loh bolak-balik. Ya kalau sudah Pak Presiden rapat dengan seluruh bupati, wali kota se-Indonesia, ya sudah. Makanya kita ini seringkali kegiatan sudah direncanakan, nggak bisa kenapa? Presiden minta rapat, pun presiden mengundang rapat ya kita nggak berani, harus ikut rapat dengan Pak Presiden. Karena pasti kalau presiden sudah mengumpulkan semua kepala daerah, itu adalah suatu gawat daruratan. Penting untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti. Nah ngoten, saya berharap dari apa yang saya sampaikan terkait dengan kondisi COVID dan kedepannya, termasuk penyesuaian-penyesuaian apa yang harus segera dilakukan oleh kita semuanya, pelaku gerakan koperasi maupun usaha mikro, ini kita harus segera bisa menyesuaikan diri dengan situasi pandemi COVID-19 dan aturan-aturan yang memang terpaksa pemerintah ini berlakukan. Nah makanya kita ini terkait dengan vaksin, terkait dengan penurunan angka konfirmasi positif, kita itu diuber-uber terus. Makanya sampai kemarin itu pembatasan, kenapa lampu dimatikan, kenapa? Karena pemerintah pusat ini menekan pemerintah daerah supaya bisa menekan COVID serendah-rendahnya. Kenapa? Karena imbasnya nanti ekonomi itu loh. Imbasnya ekonomi. Kita tidak mau dampak ini berlarut-larut. Makanya saya ini sudah tutup mata, tutup telinga wes. Beno masyarakat ini ya, Bu kapan lampunya nggak dinyalakan? Apa hubungannya lampu dengan COVID nyuwun sewu ketika jam 8 ini nggak boleh kemana-mana kalau lampunya Mojokerto. Saya juga gini, walah dulu itu suami saya pembangun lampu ning dindi. Sekarang saya harus mematikan lampu di mana-mana lah bingung ini. Yang dulu bangun ngedekno lampu penerangan di mana-mana cek Mojokerto Padang, sekarang giliran saya harus mematikan lampu itu. Kenapa? Karena memang saya harus menekan mobilitas supaya apa? Supaya COVID-nya bisa ditekan. Kalau COVID bisa ditekan maka kita akan kembali bisa mengembalikan perputaran ekonomi. Dan nyuwun sewu ternyata nggak bisa cuma Mojokerto tok, harus bareng-bareng. Kenapa? Karena mobilitas masyarakat itu juga antar kabupaten kota. Gitu. Makanya terkait dengan penurunan mobilitas ya kemarin begitu muncul kasus Bangkalan dan Kudus naik, langsung pemerintah Jawa dan Bali sudah PPKM darurat, langsung begitu kan kemarin. Kenapa? Karena mobilitasnya di Jawa Bali ini luar biasa. Sehingga nggak bisa, cuma Madura tok diturunkan tidak bisa. Semuanya se-Jawa dan Bali penurunan mobilitas karena kuncinya di situ. Nah, dan kelihatannya sudah selesai yang bisa saya sampaikan. Iya habis kan? Baik. Jadi termasuk tugas kita pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk kita mengupayakan bagaimana usaha mikro di Kabupaten Mojokerto ini nanti mempunyai market digital. Gitu. Jadi sebagian kita sudah mengupayakan lewat Disperindak
dengan Shopee dan sejenisnya, tetapi untuk pemasaran kalangan intern Kabupaten Mojokerto ini masih perlu kita buat. Kenapa? Karena masyarakat kita pengusaha mikro itu ada yang jualan peyek yang belum dikemas bagus, yang cuma diadai kresek ditaleni tok. Masih ada yang begitu. Gitu, masih ada yang ya jual ya nasi jagung, nasi empoknya masih dibungkus dengan kertas koran yang ada daunnya, masih ada. Nah kayak begitu kan tidak mungkin masuk ke dalam marketnya Shopee dan teman-teman. Sehingga solusinya kita harus punya market digital khusus Kabupaten Mojokerto, sehingga nanti kita tahu sopo to sing dodol sego jagung sak Mojokerto iki jam piro dodole tahu semuanya. Siapa yang jual peyek tahu semuanya. Ngaten, siapa yang bisa motong celana jeans sing kedawan tahu semuanya. Itu kan semuanya pelaku usaha mikro. Kalau kemudian kita sudah tahu, data sudah ada, kemudian secara digital marketnya kita sudah buat, maka tinggal sudah ini akan menyerap tenaga kerja apa? Niki sing Gojek niku wau. Ini menyerap tenaga kerja baru. Gitu. Nah, maka Bapak Ibu termasuk nanti kan desa ini juga harus punya sistem digital dan harus ada operatornya. Itu juga akan menyerap. Sehingga nanti data-data semuanya kita akan bisa dapatkan tanpa kita membuat satu penelitian khusus membayar satu lembaga untuk melakukan survei. Kenapa? Kalau semua sistem digital data ini sudah masuk, maka semuanya akan bisa kita lihat perkembangannya real time, gak usah nunggu 1 tahun berakhir kemudian dilakukan survei, evaluasi, gak perlu seperti itu. Tapi ini butuh kerja keras. Jadi nyuwun sewu kalau dulu kemarin-kemarin ya sebelum kita ini fokus pada digitalisasi, kita fokus pada infrastruktur itu bayangannya jalan, jembatan, gedung dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita juga ditambahi lagi pembangunan infrastruktur yang mungkin kita tidak terlalu bisa membayangkan. Tetapi kita sangat butuh dan memanfaatkan semuanya. Apa itu? Infrastruktur digital. Nah makanya kita mulai dari pemerintah Kabupaten Mojokerto, ya kita SPBE kita kejar nanti di dinas-dinas yang banyak apa istilahnya karyawannya, kita buatkan tempat untuk digital, semacam digital centernya di situ supaya bisa komunikasi digital. Semua kecamatan kita nanti juga akan buatkan sehingga nanti kalau kita mau pelatihan gitu cukup nanti pesertanya datang di kecamatan, kita di sini pembicaranya sehingga nanti sekali pelatihan mungkin kita bisa 1.000, 3.000 tidak masalah, tetapi tidak ada pengumpulan di satu tempat. Semuanya bisa dilaksanakan secara digital. Nah Milo, siapa yang akan bisa tetap eksis kemudian bisa tumbuh dan berkembang adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi sekarang ini yang harus segera disesuaikan adalah masuknya, menguasainya proses digitalisasi dalam semua segi kehidupan. Nah kita juga sedang berupaya tidak hanya menyiapkan infrastruktur digital tetapi juga menyiapkan SDM digital. Makanya ada kegiatan kita secara rutin, kalau tidak salah teman-teman dari usaha mikro juga pernah diundang untuk mengikuti digital literasi. Apa itu upaya untuk membuat kualitas kecakapan digital dari masyarakat khususnya di Kabupaten Mojokerto ini standar terhadap digitalisasi. Karena memang itu kebutuhan, mau tidak mau ketika kita pengen eksis, tumbuh dan berkembang dalam situasi seperti ini, maka digital harus kita kuasai. Ngaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijadikan pertimbangan. Karena kita sudah komit, kita memperingati Hari Koperasi hari ini, kita memperingati Hari UMKM hari ini, dan kita berharap dengan kita semuanya fokus sejenak bersama-sama hari ini memusatkan perhatian pada acara ini. Kita berharap sesudah acara ini kita mempunyai mindset yang baru, kita punya semangat yang baru bahwa kita tidak boleh hanya diam dan menunggu kapan COVID pergi, tetapi kita harus segera memikirkan apa yang bisa kita lakukan supaya kita tetap eksis, tumbuh dan berkembang. Matur nuwun sanget, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya cekapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita kasih sekali lagi aplaus yang luar biasa untuk Ibu Bupati.
Baik Ibu Bupati, ini Ibu memang waktu mendesak sekali, tetapi ini dari Pak Kadis, kemudian Pak Hukamarudin, Ibu Rita mempersiapkan luar biasa, Ibu Umi juga luar biasa, Pak Agus semuanya luar biasa, banyak yang hadir Bu, jadi mohon sedikit berkenan, barangkali ada yang memberi ini Bu, pertanyaan atau ada sesuatu yang disampaikan mumpung ada Ibu Bupati di sini, kami persilakan, cuman hanya berapa Ibu? Iya, ini saya tidak mengulas lagi, catatan saya banyak hal lagi, mungkin 2 dulu ya Bapak Ibu, mohon maaf yang di ruang Zoom, jika memungkinkan kita akan kasih, tapi yang secara offline dulu, monggo dari yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan atau hal yang disampaikan. Oke baik, Bapak satu ya, di belakang dulu Bapak ya, nanti disebutkan nama, kemudian dari mana Bapak ya, dari koperasi mana, 1, kemudian yang kedua, Bapak ya, Bapak 2, mungkin 2 dulu. Masih ada. Ya, dari digital silakan, dari ruang Zoom boleh, silakan. Ada yang mau menyampaikan dari ruang Zoom, dari Kopan-Kopan. Ini semuanya ini belajar membuat background Bu. Ini sebenarnya diajari juga ini sama Pak Susan ini Pak ya, sama Pak Hu, Bu Rita diajarin ini membuat background itu, mulai virtual. Iya Pak ya, dari Kopan-Kopan ada sekitar 200. Sambil menunggu silakan Pak. Ada pertanyaan ini dari, ya ini mohon maaf ini KSP ini. Ya ini sementara kami dari KSP Mitra Sempurna, tidak mudah ini kami ada koperasi yang tingkat nasional, provinsi banyak yang masuk ke Mojokerto. Untuk kedepannya bagaimana langkah Pemkab untuk mengantisipasi jumlah koperasi yang semakin membludak agar pelayanan tetap sehat Bu. Kedatangan tamu dari seluruh Indonesia Bu, Mojokerto ini karena ini juga sentral ekonomi yang besar di sekitaran sini, jadi itu mengundang koperasi-koperasi primer tingkat nasional atau koperasi sekunder untuk datang kerja. Ini terjadi persaingan dengan yang lokal Mojokerto. Monggo saya langsung saja Bapak, mungkin bisa dibantu, silakan berdiri Bapak, mohon maaf nama dan dari mana asli koperasinya. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Idi Widodo dari KUD Budi Rarjo, sekaligus pengurus Dikopinda Kabupaten Mojokerto. Ada 2 hal yang perlu saya sampaikan, mumpung ini ada Ibu Bupati. Yang pertama, Dikopinda itu adalah merupakan satu wadah gerakan koperasi, di mana manfaatnya sangat besar sekali bagi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibu Bupati, kalau perlu melalui Kepala Dinas Koperasi untuk memberikan instruksi kepada seluruh koperasi supaya masuk sebagai anggota Dikopinda di Kabupaten Mojokerto. Ini satu, syukur-syukur dalam acara ini Ibu Bupati bisa menginstruksikan langsung, sehingga kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya anggota koperasi itu bisa masuk sebagai anggota Dikopinda sebagai wadah koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua, koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto ini jumlahnya tidak kurang dari 750 koperasi. Kontribusinya kepada pemerintah daerah jelas sangat besar. Oleh karena itu kami memohon kepada Ibu Bupati, hendaknya seperti yang ada di kabupaten yang lain untuk dialokasikan dana anggaran untuk gerakan koperasi melalui Dikopinda. Itu yang terpenting, karena selama ini Dikopinda tidak pernah mendapatkan alokasi anggaran, sehingga segala sesuatunya mesti mengalami kekurangan. Mudah-mudahan dengan Ibu Bupati ini datang melalui pertemuan ini bisa memberikan atau bisa mengusulkan anggaran untuk tahun depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Paidi,
Mohon izin Bu sekaligus Bu ya. Bapak nggih. Monggo Bapak. Ada mic Mas yang di depan. Ya, Bapak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Suyanto dari KUD Tanijaya Kemelagi. Ini langsung Bu. Ini mumpung kita bisa ketemu dengan Bu Bupati dengan gagasan tadi, materinya itu cukup mengarah kepada koperasi modern. Oleh karena itu Bu, Ibu tadi menyampaikan mau melakukan pelatihan atau rapat melalui digital Bu di tiap kecamatan. Oleh karena itu untuk ini masih Bupati ini ya cukup semangat di dalam kehidupan berkoperasi. Oleh karena itu kami mohon untuk acara digital ini Ibu tolong sarananya itu diperlukan Bu, sarana kita butuh. Agar apa? Ini untuk menyemarakkan di dalam kehidupan koperasi, karena nanti kami lihat pertumbuhan keanggotaan koperasi masih di bawah 7%, tidak salah itu. Secara nasional tidak salah itu 7%. Oleh karena itu perlu ini disemarakkan Bu, sehingga kehidupan koperasi di Kabupaten Mojokerto termasuk di dalamnya ya partisipasi pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu anggaran itu Bu. Nanti bisa, nanti materinya silakan. Karena terus terang koperasi ini sangat tabu Bu, di dalam masalah bisnis yang modern. Ini kelihatan koperasi hanya di bidang itu saja Bu, sehingga punya wawasan yang lain. Perlu narasumber yang profesional dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi. Yang kedua ini agak nyimpang Bu. Iya, tapi mohon maaf Bapak ya, agak dipersingkat Pak. Karena ini Pak. Ya, mohon cuma maaf. Dua kok, tinggal satu. Silakan Pak. Ini kelihatannya khususnya petani Bu. Petani ini dia hidup mati tetap nanam Bu. Sehingga sampaikan Ibu pertumbuhan pertanian ini yang stabil di dalam kondisi Covid ini. Oleh karena itu Bu, petani ini ada suatu bantuan lah, subsidi untuk pupuk Bu. Karena pupuk ini sangat kelihatannya dibatasi Bu. Dibatasi oleh pemerintah sehingga petani dibatasi, akhirnya petani beli pupuk non subsidi. Padahal harga dasar itu tetap, pangan tetap, harga gula tetap, sehingga petani ini nggak menikmati suatu keuntungan. Petani rugi mati tetap nanam Pak. Itu pahlawannya pahlawan yang tidak itu petani Bu. Cuma itu Bu, tolong dibantu untuk sarana pupuk itu perlu sangat diperhatikan. Terima kasih. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suyanto dari KUD Kemelagi, juga Pak Paidi, juga mungkin sekaligus tadi Ibu mungkin barangkali bisa disampaikan mengenai banyak koperasi. Tadi tidak disebutkan koperasi, hanya nama Ibu. Tadi itu kedatangan ini Bu. Bisa diulang Mas, live chatnya Mas. Di sini ada koperasi mana yang tadi ngambil chat? Ya. Oh ya, ada KSP Mitra Sempurna, ini daerahnya mungkin belum disebutkan ya. Tapi ini harapan aspirasi ini kerinduan masyarakat gerakan koperasi kepada Ibu ini. Banyak pertanyaan, kalau dibuka lagi nih bisa sampai sore nih Ibu ya. Silakan saja Ibu, kami persilakan. Nggih, matur nuwun atas respon dan pertanyaannya yang cukup membuat saya gimana nih Pak Susan ya? Iya, karena sebetulnya inti dari semua pertanyaan disampaikan tadi adalah saya harus mengalokasikan dari anggaran APBD, begitu kan ya? Iya, ini ternyata. Jadi Bupati niku jan ngawelu pol. Saestu. Gitu ya. Kebutuhan kita ini banyak sekali, sementara uang yang bisa digunakan itu hanya itu. Napa meleh ini kita DAU kita dikurangi, dana bagi hasil berkurang, potensi pajak juga turun. Seperti itu. Sementara kebutuhan kita mboten tambah mandap, tambah kata. Ya, jadi
kita harus membagi antara pemenuhan, satu prioritas sekarang penyelesaian COVID. Karena untuk yang pasien dirawat di puskesmas itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Kami harus menganggarkan 1 orang yang di puskesmas maupun di isolasi terpusat 400.000 per orang per hari. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain-lain, jalan di Kabupaten Mojokerto masih 50% yang dibangun. Masih ada 50% yang harus dibangun untuk menjadi jalan yang aspal bagus atau cor begitu. Apalagi dari pertanyaan ini saya lebih pusing lagi. Kenapa? Karena saluran air kita yang ini juga merupakan pendukung untuk sektor pertanian dan memang air ini tidak boleh nggak ada untuk pertanian. Ini juga banyak yang rusak dan belum tersentuh oleh kita. Di sektor pendidikan kemarin saya dipresentasikan banyak sekali SD-SD yang dulu dibangun pada zaman SD Inpres. Yang ini sudah mau roboh semuanya. Yang kemarin itu menang, kenapa? Karena belum sekolah anak-anak. Nah ini sudah mulai PTM Bu. Ini nanti kalau sampai atapnya itu ambrol Bu. Karena atapnya itu sudah tidak lurus lagi. Jenenge atapnya kemudian lurus. Atapnya itu melengkung ngeten. Sudah melengkung ke bawah. Kenapa? Kayunya sudah keropos semua itu yang menyangga atap itu. Nanti Bu, kalau ambrol kita masuk koran nasional gitu. Masuk berita nasional, sekolah di Mojokerto ambrol gitu. Waduh, ya apa maneh iki? Nggih, belum lagi nyuwun sewu, ternyata pengairan itu tidak cukup pada sistem pengairannya, tetapi juga pada saluran-salurannya, tetapi juga ternyata kita ini ada permasalahan pada musim kemarau, beberapa daerah tertentu itu tidak ada air. Harus mompa dan segala macamnya. Nah kemudian ternyata inti-intinya pokoknya dalam niki begitu luar biasa kita dengan tim. Ini teman-teman dari perangkat daerah niku sudah teriak-teriak Pak. Kenapa? Kita kepras semua anggaran di dinas-dinas. Jadi tahun 2022 nanti tidak ada pertemuan di hotel. Tidak ada anggaran makan minum untuk pertemuan. Nah terus hanya ada untuk narasumber. Nah pripun? Webinar. Minumnya sendiri. Cemilannya sendiri. Jadi kursinya sendiri, nggak ada sewa kursi, sewa meja. Nyuwun sewu, karena ini adalah upaya kita supaya pemerintah tetap jalan, masyarakat tetap bisa terlayani. Untuk pupuk Pak, subsidi pupuk, ya ini tadi Pak Paidi sudah menjawab, ya kita upayakan ya Pak Paidi terkait dengan instruksi. Nah kemarin itu kita sudah bahas ini pada saat kemarin Bu Umi dan teman-teman beraudiensi dengan kita, sudah kita bahas. Yang penting ketika kemudian di Kopinda ini komitmen, dan karena kan nanti kalau saya sudah instruksikan, ini nanti betul-betul harus profesional di Kopinda. Karena apa? Karena semua koperasi-koperasi ini nanti yang masuk di dalam anggotanya di Kopinda, ini nanti akan menuntut haknya terhadap Dekopinda. Apa yang akan Dekopinda lakukan untuk kami sebagai koperasi yang masuk dalam Dekopinda. Ngerti loh. Nah makanya ini karena Pak Hu kemarin juga sampaikan. Nah maka ini harus ada komitmen. Ketika kemudian form kerjasama antara Dinas Koperasi UMKM dengan Dekopinda ini sudah jelas, termasuk nanti apa yang mau dilakukan, ini punya kewenangan apa, jadi Dekopinda punya kewenangan apa, Dinas Koperasi punya kewenangan apa, semuanya nanti sudah jelas, ada semacam satu kesepakatan yang ini nanti bisa dijadikan dasar hukum, maka kami pun nanti akan berani untuk menganggarkan, tetapi semua anggaran yang kami keluarkan itu kita menuntut ada kontribusi balik kepada masyarakat Mojokerto. Karena setiap anggaran ini saat ini nyuwun sewu dalam materi perso. KPK itu mendampingi mulai dari awal pemerintahan. Jadi sekarang KPK itu turun di divisi pencegahan, ada namanya Korsubgah, koordinasi, supervisi dan pencegahan. Kalau yang biasa nangkep itu KPK divisi penindakan. Nah yang divisi pencegahan ini saya sudah ketemu beliau-beliau satu tim full bucket, sehari sesudah saya dilantik saya sudah ketemu. Dan kita didampingi.
Dan mereka juga mendampingi tidak hanya penggunaan anggaran dan pencegahan korupsi, tetapi juga apakah anggaran yang saya keluarkan ini nanti ada kontribusi positifnya untuk masyarakat. Dinilai. Jadi bagaimana tingkat efektivitas dari penggunaan anggaran. Maka kemudian kita menyiapkan semua prosedur itu jangan sampai ada yang kelewatan. Jadi nanti ketika ini form sudah siap, sudah clear semuanya, kerjasama antara koperasi, UMKM, dinas maksud saya, dengan Dekopinda sudah jelas, kita berani menganggarkan, maka disitulah nanti kita bisa membuat satu instruksi yang jelas kepada seluruh koperasi untuk masuk ke dalam Dekopinda. Seperti ingatan nggih Pak Paidi, jadi kita lakukan step yang jelas. Oke, baik. Kemudian berikutnya tadi saya sudah sempat menyinggung ya. Yang belum saya jawab terakhir pupuk nggih. Pupuk itu kita tidak bisa ternyata menganggarkan untuk subsidi. Karena subsidi, memberikan subsidi untuk pemberian pupuk itu adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan pengaturan pemberian subsidinya itu ke provinsi mempunyai kewenangan. Sehingga kalau saya mau menganggarkan sakno rek petaniku biar enggak beli pupuk secara harga pasar, saya tak subsidi rek nanti yang tidak dapat pupuk subsidi dari pusat misalkan begitu, tidak diperkenankan. Saya memakai anggaran untuk memberikan subsidi pupuk untuk petani. Yang bisa saya lakukan adalah saya menganggarkan bantuan pupuk. Manakala, jadi mboten oleh subsidi mboten oleh. Jadi saya harus beli pupuk pakai uang negara PPD untuk dibantukan kepada petani manakala nanti pada saat dia butuh pupuk ternyata pupuk subsidi enggak ada, pupuk yang itu sulit untuk dibeli, misalkan begitu, itu bisa. Dan sudah kita siapkan anggarannya. Ngaten nggih, tinggal pelaksanaan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Oke. Jadi kalau terkait dengan prasarana, sarana Pak Suyanto ya, kita bertahap untuk membangun itu, sehingga nanti semua bisa kita lakukan secara digital. Nah, terakhir untuk KSP Mitra Sempurna. Bagaimana ini nyuwun sewu dalam ketika kemudian digitalisasi ini kemudian sudah dimanfaatkan oleh koperasi, yang DNA Pak Suyanto menjadi koperasi yang modern, maka dalam dunia digital kita ini berada dalam situasi persaingan yang tanpa batas. Sama ketika kita hadir di dunia digital, maka kita tidak bisa membatasi dengan siapa saja kita itu berkomunikasi, berkontak pada saat itu. Karena dunia digital adalah dunia tanpa batas. Nah, ini butuh penyesuaian kita kalau kita pengen eksis. Bagaimana? Ya gimana caranya kita ini sebagai pengurus koperasi betul-betul bisa menampilkan manajemen koperasi yang baik, yang bagus, yang menguntungkan untuk koperasi itu dan anggotanya. Saya yakin orang-orang yang mau ikut masuk anggota di koperasi pasti kan juga kepingin untuk mendapatkan sesuatu. Tujuannya kan supaya ekonominya lebih baik, kesejahteraannya lebih baik. Maka manakala kemudian manajemen koperasi ini ternyata tidak bisa memberikan jaminan, gak ketok buktinya, gak ada nyatanya. Nah makanya kalau kita hanya sekedar berdasarkan pertemanan, perkenalan, ayo melo aku nih koperasi, sekarang sudah gak bisa. Kenapa? Karena yang dituntut adalah koperasi itu kreatif, inovatif. Maju, lolek maju, RAT-nya, nanti RAT-nya lancar, SHU-nya juga lancar, SHU-nya bagus, mau dia dengan ndak usah diajak-ajak, saya ikut jadi anggota koperasi. Saya rasakan seperti itu. Jadi artinya bagaimana dalam situasi sekarang ini, revolusi industri 4.0, dunia digital tanpa batas, maka yang harus kita tampilkan adalah bukti nyata dari kinerja kita. Kalau terbukti, maka mereka akan dengan senang hati. Seperti itu. Nah nanti lambat laun bertahapnya, kita sedang berupaya ini. Tidak hanya koperasi saja, tapi di semua bidang termasuk guru-guru kita yang ngajar secara online loh. Ini juga berupaya bagaimana kita ini bisa meningkatkan kompetensi kita untuk memanfaatkan digital ini dalam rangka meningkatkan pelayanan dan progresivitas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Karena intinya sekarang ini siapa cepat dia yang akan dapat. Dan kecepatan itu hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita memanfaatkan digital. Ngaten nggih? Nah baiknya pangapunten, ya masih ada beliau
Pak Nugroho, dan saya juga sudah ditunggu di Delanggung dan Mojosari untuk kegiatan yang lain. Dados nyuwun pangapunten, mudah-mudahan berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Intinya apapun yang kita akan lakukan tetap butuh support panjenengan semuanya, karena kita tidak akan bisa melakukan kalau masyarakat tidak memberikan kepercayaan dan support kepada pemerintah. Matur nuwun ngonten Pak. Terima kasih, luar biasa. Kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Ibu Bupati. Saya tidak menyimpulkan dari apa yang disampaikan Ibu Bupati, tetapi dari apa yang beliau sampaikan termasuk juga merespon apa yang panjenengan semua sampaikan. Inji, Ibu Bupati mempunyai komitmen yang luar biasa untuk bersama kita membangun Kabupaten Mojokerto. Oke, kita sambut Ibu Bupati, mohon berkenan Ibu untuk ada foto Bu? Tidak ada ya, oke, ampun, oke. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita masih ada satu sesi yang bisa kita lalui. Ini sudah menunjukkan jam 11, setengah 12 lebih 5 menit kalau di jam saya. Ini kami mohon nanti kepada Pak Nugroho mungkin kita lebih percepat Pak. Jadi awalnya memang beliau punya leluasa, tapi tadi ada waktu yang kita mulai lebih telat tadi. Mungkin Pak Nugroho mungkin 10-15 menit Pak ya untuk menyampaikan. Tetapi nanti monggo dari Bapak sekalian bisa menyampaikan pertanyaan atau ada tambahan atau sesuatu yang disampaikan. Langsung saja kepada Pak Nugroho kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Husni. Dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang masih ada di ruang ini maupun di ruang Zoom meeting. Dalam waktu 15 menit ya, saya mencoba menyampaikan, tapi sebetulnya permasalahan yang kami sampaikan sudah selesai dengan keynote speakernya Ibu Bupati tadi. Baik, langsung aja kami sampaikan beberapa pokok pikiran, mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman, berbagi informasi bagaimana sebetulnya mewujudkan koperasi sehat berkualitas dan UMKM. Mudah-mudahan dalam waktu 10 menit saya bisa menyampaikan, nanti kita diskusikan aja karena sebetulnya bagaimana wujud koperasi sehat berkualitas seiring dengan arah pembangunan saat ini tadi sudah selesai. Jadi next, Mas. Jadi wujud koperasi sehat yang berkualitas sebetulnya menurut perkembangan saat ini yang diharapkan itu koperasi tetap mampu menghadirkan dua sisi jati dirinya sebagai gerakan saling menolong dan yang lain sebagai lembaga bisnis milik bersama. Dulu ketika kita mau berbisnis kita malu-malu, tapi sekarang harapannya koperasi itu selain gerakan saling menolong dari oleh dan untuk, sudah waktunya menampilkan diri sebagai lembaga bisnis milik bersama. Dan yang kedua, mampu menghadirkan dirinya sebagai wadah untuk menciptakan lapangan kerja. Inilah tantangan hari ini Bapak. Ada COVID, ada kontraksi ekonomi dan lain-lain. Sebetulnya koperasi yang berkualitas, banyak teori tetapi yang diharapkan koperasi yang sehat berkualitas yaitu yang mampu menghadirkan dirinya sebagai wadah menciptakan lapangan kerja. Itu yang koperasi. UKM-nya juga begitu. UKM itu di era-era sekarang ini harus mampu membangun kerjasama dan kebersamaan dengan sesama UKM dan dengan koperasi. Jadi harapannya ke depan UKM itu tidak berdiri sendiri. Tapi UKM itu merupakan salah satu ikon yang mampu bekerja sama dengan koperasi maupun pelaku ekonomi. Itulah sebetulnya semangat dan harapan UKM yang sehat dan koperasi berkualitas. Yang kedua, mampu menghadirkan dirinya sebagai pencipta lapangan kerja mandiri. Jadi UKM-UKM itulah sebetulnya diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang mandiri. Dengan begitu kontraksi ekonomi, apa karena COVID dan lain-lainnya, itulah yang sebetulnya harus diatasi dan disinilah sebetulnya peran koperasi yang berkualitas dan UKM sehat di dalam rangka mengatasi kontraksi ekonomi yang kita hadapi sekarang. Next. Oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi
arah pengembangan pemberdayaan koperasi dan UKM saat ini tentunya kita berpacu kepada pasca Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Arah pemberdayaan dan koperasi dan UKM yang diharapkan ke depan itu yaitu bagaimana mampu menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja. Di tengah-tengah tantangan kompetitif, tuntutan globalisasi ekonomi dan lain itulah sebetulnya. Juga tadi yang diingatkan oleh Ibu Bupati menghadapi situasi kontraksi ekonomi yang melanda kita semua. Next. Nah, satu hal yang saya ingatkan, ini yang tentunya tetap kita pegang Bapak, ketika kita ingin menjadikan koperasi mengembangkan usahanya atau sekarang kita kenal dengan spin-off usaha bisnis koperasi, tetap diharapkan koperasi itu merupakan dua sisinya tetap muncul Bapak. Di satu sisi koperasi itu adalah gerakan saling tolong menolong. Di sisi yang lain memang gerakan bisnis bersama. Jangan sampai koperasi menjadi gerakan bisnis melupakan dirinya menjadi wadah saling menolong. Akhirnya nanti koperasi menjadi PT Bapak. Nah ini yang harus dijaga. Jadi jati diri roh koperasi ini tetap dijaga. Nah sebagai gerakan saling tolong menolong kita ada turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 jelas ditegaskan di sana bahwa koperasi itu melakukan dua usaha Bapak. Transaksi pelayanan dari oleh dan untuk anggota. Yang kedua, transaksi bisnis dengan bukan anggota. Dua ini harus kita pegang Bapak. Kalau dulu kita malu-malu menjadi gerakan bisnis, sekarang justru harus. Nah, arahnya sebagaimana tadi disampaikan Ibu Bupati, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kontraksi ekonomi dan lain-lain. Next. Nah, ini yang kami ingin sampaikan Bapak-Bapak, yang mungkin ini perlu direnungkan bersama bahwa langkah strategis dan taktis dalam mengembangkan badan usaha koperasi dan UMKM dalam rangka transaksi bisnis. Yang pertama strategi 1, UKM berhimpun dalam koperasi. UKM itu tidak bisa sendiri Bapak. Tadi ada yang mikro, ada yang mikro-mikro ini mestinya harus bergabung Bapak. Ini arah pembangunan UKM dan koperasi ke depan. Sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi UKM berhimpun dalam koperasi. Dengan begitu menyatukan kekuatan. Karena kita ini kekuatan koperasi dan UKM itu sebetulnya tidak semata-mata pada modal, pada teknologi, pada manajemen saja. Karena itu banyak persaingan. Tapi ada nilai strategis yang menguntungkan kita yaitu kebersamaan. Ketika kita bersama-sama itulah kekuatan ekonomi yang efektif. Jadi strategi yang pertama bagaimana UKM berhimpun dalam koperasi. Strategi yang kedua kerjasama antar koperasi Bapak. Antar koperasi. Ya sekarang ini banyak koperasi besar tetapi berdiri sendiri-sendiri kadang-kadang. Kita lihat faktanya. Koperasi merasa besar tetapi ketika keluar dalam percaturan ekonomi nasional, kita kalah karena kita tidak berkolaborasi dan tidak bekerja sama. Jadi ini sebetulnya langkah strategis yang diharapkan pemerintah, kerjasama antar koperasi. Yang ketiga, UKM dan koperasi itu sebetulnya entitas yang berbeda. Koperasi itu kumpulan orang, UKM itu usaha pribadi, bukan usaha kumpulan orang. Nah, yang pertama tadi kita bisa berhimpun, yang kedua kalaupun tidak bisa berhimpun, UKM dan koperasi harus bekerja sama Bapak. Kita tidak bisa saling mematikan, karena pembangunan ekonomi ke depan itu yang dibangun itu bukan persaingan sebetulnya. Kalau kita setia pada amanat konstitusi, ekonomi Indonesia itu bukan ekonomi yang menghasilkan persaingan, siapa yang kuat, siapa yang menang, bukan. Tetapi ekonomi kekeluargaan, usaha bersama. Nah, kerjasama ini sekarang yang dibangun oleh pemerintah itu, kita tidak lagi bicara swasta ya Pak, mereka tetap hidup,
BUMN tetap hidup Mbak masalah, tetapi di tataran yang tadi banyak dalam data-data tadi itu bagaimana bisa hidup bekerja sama Bapak. Karena kerjasama dan persamaan itulah adalah sebetulnya nilai strategis yang dimiliki. Karena kita mungkin kalah modal, kalah teknologi, kalah manajemen, tetapi nilai kerjasama dan kebersamaan itu adalah nilai strategis yang dimiliki sebagai modal usaha UKM dan koperasi. Ini yang harus dibangun. Jadi kerjasama dan bersama membangun transaksi bisnis. Membangun transaksi bisnis, tercipta lapangan kerja, akhirnya sejahtera bersama. Dan membangun transaksi bisnis ini adalah melayani kebutuhan masyarakat, bukan koperasi. Ketika kita berimpun bersama-sama, UKM kecil-kecil bisa bersatu padu, bekerja sama, memiliki sebuah usaha swalayan modern dan lain-lain. Tidak harus satu-satu, tapi ketika bersama-sama itu sesuatu yang bisa dimiliki. Itulah kerjasama. Next. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tantangannya yang harus dijawab tadi sudah diungkapkan sebetulnya. Yang pertama, agar kita bisa mengembangkan usaha koperasi itu memang penguasaan, pemanfaatan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Salah satunya yang harus kita lakukan yaitu komputerisasi administrasi organisasi dan usaha. Itu harus. Ahlinya ada di sini. Bagaimana kita bisa komputer? Lapen Kotbil itu sudah menyediakan di sini, kebetulan komandannya sendiri hadir. Nah, bagaimana kita menghayati dan mengamalkan teknologi? Nanti bisa dikembangkan setelah ini dengan latihan-latihan bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk tata kelola koperasi yang sehat. Kita bekerja sama antar koperasi, kerjasama UKM dan koperasi ataupun UKM yang berimpun dalam koperasi, kerjasama itu sebagaimana tadi disampaikan Ibu Bupati tidak lagi bisa manual, tetapi harus dilakukan real time. Tapi tidak hanya real time, tapi all time juga, menembus batas tempat dan waktu. Jadi real time, oke, dan all time, sepanjang waktu. Bagaimana kerjasama itu dilakukan? Ada informasi usaha, tidak usah menunggu besok. Hari ini, malam ini ada kesempatan bisa dilakukan, dan itu sebetulnya bagaimana kita bisa lakukan ketika kita akrab, memanfaatkan dan menghayati serta mengamalkan teknologi. Itulah sebetulnya tantangan. Dengan begitu kita akan mampu menjawab tantangan bangsa dan negara sekarang, yaitu bagaimana menciptakan lapangan kerja. Ketika usaha itu bisa dibangun, informasi usaha pasar itu bisa dibangun. Oh, besok ada, misalnya ada usaha atau lelang ini, datangnya informasi baru malam ini. Nah, malam ini juga bisa langsung diinformasikan, bisa dikembangkan, besok kita ngambil sikap. Dengan begitu usaha ini berkembang. Itulah yang tadi disampaikan oleh Ibu Bupati, bagaimana kita juga akrab dengan digitalisasi. Nah, untuk ini memang lewat Dikopinda nantinya perlu dilakukan pelatihan-pelatihan. Tidak hanya pelatihan tapi praktek-praktek digitalisasi. Dikopinwil lewat Lapen Kopil di mana komandannya hadir sudah di sini Mas Husni, itu masih bisa dikembangkan nanti. Lewat Dikopinda program-program berikutnya bagaimana menciptakan UKM yang sehat, koperasi yang berkualitas. Langsung Mas, monggo. Nah, satu hal yang perlu dikembangkan, yang perlu dilakukan penciptaan kondisi strategisnya itu dibangun kerjasama, tapi dihilangkan persaingan. Karena banyak persaingan antara usaha ini dengan usaha ini bersaing. Itu sebetulnya justru bumerang atau itu merupakan sebetulnya kendala yang utama ketika kita bersaing. Karena ekonomi Indonesia itu tidak dibangun di atas persaingan. Siapa yang kuat, siapa yang menang, tetapi dibangun bagaimana kita berbagi dan bekerja sama. Ada koperasi, di sini modalnya lebih.
Ada koperasi di sini banyak usaha tapi tidak punya modal. Kenapa harus ke bank atau kan? Ketika kita bisa bersinergi, berkolaborasi, di situ sebetulnya bisa dibangun kekuatan. Nah, kolaborasi ini tentunya tidak dibatasi tempat dan waktu. Tidak hanya real time tapi juga all time. Apa sarananya? Kita harus menguasai digitalisasi. Lanjut, Mas. Nah, ini dukungan pemerintah. Saya pikir tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bupati, saya tidak perlu mengulangi. Lanjut, Mas. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini rumah koperasi kita di Kopinbil ini mencoba juga menyampaikan. Hari ini di dalam tata kelola itu kan kita harus mulai dengan sebuah program kerja. Koperasi di era-era ke depan itu tidak bisa bekerja tanpa rencana kerja, tanpa perencanaan walaupun sudah dilakukan. Nah, di Kopinbil lewat rumah koperasi kita itu ada aplikasi rencana kerja koperasi. Aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis siapa yang mengendaki. Caranya hanya cukup dikirim alamat email ke rumah koperasi kita, ada nomor teleponnya 0812 4994 4827. Ini sebuah aplikasi sederhana sebetulnya, tapi bisa dimanfaatkan ketika kita membuat sebuah rencana kerja. Dan aplikasi ini tidak hanya di atas kertas, tapi bisa dikomunikasikan online, bisa dibaca oleh seluruh anggota, bisa dikomunikasikan oleh seluruh anggota walaupun tidak harus satu tempat, jadi bisa dibahas bersama-sama. Ini alamat emailnya, monggo kalau dimanfaatkan. Lanjut. Nah, salam koperasi dan terima kasih. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mohon maaf saya tidak bisa berpanjang lebar, tadi sudah dibatasi Mas Husni, memang acara ini berkembang, tapi waktunya juga harus tidak bisa berlama-lama, karena itu kami mohon maaf. Sekali lagi, untuk materi ini mungkin saya sampaikan kepada Pak Agus atau Bu Uni, bisa disebarluaskan mungkin paparannya, karena kita juga digitalisasi, tidak harus kumpul di sini belajar, juga bisa lewat HP dan lain-lain. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit ini yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau ada galah jangan dipakai mengambil buah mana lagi. Kalau ada kata salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nugroho, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Nugroho. Baik, ini di kolom chat Pak, banyak yang mohon materinya ini, mohon di-share. Bisa di-share materi hardcopy-nya, insya Allah kita akan share melalui panitia. Kemudian karena waktu terbatas, ini Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan kesempatan yang terbatas ini, silakan jika ada yang memberi pertanyaan. Ada banyak hal yang sampaikan Pak Nuk, tapi satu tadi yang paling beliau tekankan adalah digitalisasi itu untuk membangun kerjasama ya Pak ya, tidak boleh ada persaingan, itu dihilangkan, kerjasama itu dibangun atau ditingkatkan. Silakan Ibu, mungkin 2 aja Pak Nuk ya, 2 aja silakan Pak. Ya, 1 dari Ibu, silakan. Ada lagi 2 Pak ya, oke sementara 2 dulu. Oke. Monggo nanti Ibu disebutkan nama dan dari mana koperasinya atau dari mana aslinya gitu ya. Kemudian nanti lanjut dengan Bapak. Silakan, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Raseni dari Kobuan Mekarjaya, Kecamatan Dawar Blandong. Yang perlu saya tanyakan Pak, bagaimana cara menyikapi antara kegiatan BUMDes dan Kobuan, karena kebetulan kami punya kegiatan dan wilayah yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuk, ini antara BUMDes dan koperasi, tanda kutip ada persaingan di bawah gitu Bu ya? Oke, terima kasih Ibu. Langsung saja kami silakan ke Bapak. Ya, ini ternyata ada door prize dari panitia untuk penanya dan penanggap terbaik ini Pak. Wah, ini sudah disiapkan sama panitia ini. Ya, silakan Pak, silakan mic-nya Mas, mohon dibantu. Terima kasih, nama saya Witoyo dari Koperasi Langgeng Sentosa yang ada di Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Di kami Koperasi Serba Usaha ada 10 unit Pak. 10 unit usaha, nggih.
10 unit. Yang masih KSU bisa ya, digital adalah keuangannya di simpan pinjam dan bank sampah. Itu pun membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua yaitu tentang persaingan, tidak bisa dihindari persaingan itu hadir. Tingkat lokal maupun tingkat di luar kota. Dari tingkat yang di desa maupun di kecamatan maupun di luar kecamatan, kita yang skill yang paling bawah. Ada 10 unit usaha itu, kalau digitalisasi butuh biaya yang besar. Karena 1 unit kemarin memang kami ke Malang, itu adalah sekitar 8 juta sampai 12 juta itu. Untuk pengkoneksian untuk sebuah sistem simpan pinjam maupun di bank sampah. Jadi orang simpan maupun pinjam, maupun dia adalah nabung dengan sampah, itu lewat HP sudah bisa membaca berapa nominal kami, saldo kami di tabungan. Itu membutuhkan biaya 25 juta. Itu hanya 2 unit. Kalau misalkan kita 10 unit, itu makan biaya yang sangat besar. Maka harapan kami kepada Rikopindo, mungkin yang hadir di sini, mari menjembatani kami koperasi yang kecil-kecil yang di bawah, untuk bisa menjadi satu, bisa mengenal digital maupun market. Karena ini sangat jelas hari ini adalah PR-nya adalah market. Sangat jelas market ini berpengaruh sangat besar pada koperasi. Karena kalau menekan di simpan pinjam saja hari ini, kalau hanya simpan pinjam saja ya standar simpan pinjam saja. Lebih baik mungkin untuk usaha yang lain. Di koperasi kami juga punya wisata alam yang ada di Desa Pajer. Itu pun sama, kejadiannya adalah persaingan itu tidak bisa dihindari. Mungkin harapan kami koperasi yang ada di gunung, yang masih kecil, mari dijembatani, difasilitasi koperasi yang tadi ya masih alergi digital. Ya. Saya akui, saya orang gunung, masih alergi tentang digital, apa itu digital masih belum jelas, apa itu fintech dan lain sebagainya. Hanya gambaran umum saja kami tahu, tapi secara detail kami belum bisa. Baik. Belum bisa menguasai itu. Mungkin itu terima kasih, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Witoyo Pak, digitalisasi dan persaingan. Langsung saja Pak Nuk untuk kedua penanya tadi Pak. Baik, saya jawab global aja ya, karena ini berkaitan. Yang pertama begini Pak, yang pertama Bumdes dan Kopban. Persaingan, ini pengalaman saya juga di mana-mana, memang persaingan. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, bahwa persaingan itu sebetulnya persaingan berkaitan dengan usaha finance ya. Nah, persaingan yang utama di hadapan koperasi, di koperasi itu adalah persaingan ketika usaha-usaha itu masih di sektor finance, sektor keuangan, itu banyak. Seperti Bumdes dan Kopban. Walaupun sebetulnya kalau kita melihat Bumdes itu usaha keuangannya itu sebetulnya bukan untuk anggota Bapak, karena Bumdes itu usaha keuangannya itu untuk melayani masyarakat. Kalau koperasi itu memang untuk melayani dari, oleh, dan untuk. Undang-undang sudah menegaskan bahwa usaha keuangan yang dilakukan oleh koperasi tidak boleh menjangkau masyarakat. Kita sudah paham semua Bapak. Nah, karena itu ke depan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sesuai darah perkembangan ini, koperasi itu diharapkan tidak lagi hanya berusaha di lingkungannya sendiri. Usaha di lingkungan sendiri itu sudah selesai menurut kita, karena itu adalah jati diri, itu idealisme, itu sudah selesai. Mestinya kita harus sudah keluar, yaitu usaha bisnis. Nah, usaha bisnis persaingan mau nggak mau tidak bisa dinafikan ya, itu ada. Nah, bagaimana mengatasi persaingan ini? Saya ingin batasi dalam dua kubu yang jelas. Persaingan di sini adalah persaingan usaha koperasi dengan usaha di luar koperasi. Ini. Nah, usaha di lingkungan koperasi inilah yang sebetulnya kami sampaikan tadi. Bagaimana kita kerjasama? Bagaimana koperasi itu bisa bekerja sama untuk saling menguatkan. Tadi saya ingin sampaikan di sini ada koperasi modalnya kuat, duitnya mandek, tapi di sini ada koperasi yang melakukan usaha tetapi nggak punya modal. Nah, bagaimana ini
bersinergi, bekerja sama. Ini sebetulnya permasalahan di lapangan hari ini yang kita lakukan. Nah, untuk ini memang tugas kita bersama di Kopinda bagaimana menjembatani ini. Saya ingatkan bagaimana kita perjuangkan di Undang-Undang 11 2020 di Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang ada turunannya PP 7 2021. Di sana diatur bahwa pemerintah daerah kaitannya dengan era otonomi ini bisa menetapkan badan usaha mana yang hanya dilakukan oleh koperasi. Nah, bagaimana peraturan ini kita implementasikan, kita wujudkan dalam kebijakan publik di Kabupaten Mojokerto ini. Nah, tentunya di Kopinda akan berperan ya. Ini tidak melanggar undang-undang, tentunya ini tidak akan mematikan yang lain karena sebetulnya usaha yang boleh dilakukan koperasi ini pasarnya jelas rakyat dan rakyat itu tergabung dalam koperasi ini yang sebetulnya nilai strategis yang ingin dikembangkan. Nah, jadi jawaban saya mungkin tidak memuaskan, tapi satu hal dari pertanyaan itu, satu hal yang menjadi PR kita bersama. Mungkin di sini kita ditunggoni oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi ada di Kopinda, bagaimana salah satu pasal yang mengatur di PP 7 2021 bahwa koperasi itu pemerintah itu bisa menetapkan salah satu bidang usaha yang dilakukan oleh koperasi. Nah, ini sebetulnya era sekarang. Pemerintah tidak memonopoli atau mematikan badan usaha yang lain, tetapi pemerintah sekarang ini berjuang untuk mensejahterakan rakyat, dan yang disejahterakan tadi usaha mikro yang kecil itu yang banyak, justru di sini yang harus disejahterakan. Karena pembangunan ekonomi kita itu tidak membangun kesejahteraan orang per orang, tapi kesejahteraan bersama. Ini adalah amanat konstitusi, kesejahteraan bersama. Nah, salah satu jawaban yang saya ingin sampaikan, saya tidak bagaimana persaingan itu tapi bagaimana dalam situasi hari ini, di dalam sarasan hari ini, ada sebuah keputusan untuk, karena tadi Ibu Bupati sudah empati dengan kita bisa sebagai rakyat bisa menggunakan rumah rakyat ini untuk hari koperasi misalnya. Nah, bagaimana ditindaklanjuti dengan sebuah realisasi dari pasal di undang-undang itu. Saya mungkin lupa pasalnya, tapi nanti bisa kita berdiskusi. Ada pasal yang menetapkan, dan ini tegas. Kalau dulu kan di undang-undang itu bahwa koperasi boleh melakukan usaha semua sektor, tapi kan masih ngambang. Kalau pasal ini jelas bahwa pemerintah daerah atau pemerintah bisa menetapkan usaha yang dapat dilakukan oleh koperasi atau UMKM. Nah, ini adalah senjata bagi kita untuk kita lakukan, untuk kita wujudkan dalam kebijakan, dalam aturan atau di dalam langkah strategis yang sungguh-sungguh diimplementasikan di Kabupaten Mojokerto ini. Nah, ini kebetulan ada Bapak Kepala Dinas, ada Ibu Ketua di Kopinda, mungkin bersama-sama kita wujudkan bagaimana pasal itu bisa terwujud. Akhirnya persaingan tadi BUMDes dengan Kauban itu sebetulnya harus ada yurinya, harus ada aturan yang jelas. Nah, inilah tadi yang saya ingin sampaikan, ada pasal di situ yang bisa kita implementasikan. Terima kasih, mungkin ini jawaban saya. Nah, untuk digitalisasi, nah gini, memang harus digitalisasi memang hal baru. Nah, dalam sarasan ini mungkin kita sepakati juga bagaimana lewat Dekopinda dan mungkin dengan bantuan tentunya Bapak Kepala Dinas sebagai pelindung dan pembina kita ini untuk menyelenggarakan tindak lanjut pelatihan-pelatihan digitalisasi. Nah, bisa diprogramkan. Mas Yusni ini adalah komandannya digitalisasi Jawa Timur. Beliau sebagai generasi muda yang kita percaya untuk membangun digitalisasi khususnya di kalangan adik-adik milenial. Monggo Pak, ini kita wujudkan. Jadi kita nggak mungkin bicara bagaimana
digitalisasi harus diterapkan, itu perlu pelatihan, itu perlu pendalaman, itu perlu pemahaman. Nah, untuk itu tidak mungkin di era ini, di saat ini, tapi monggo di program bersama. Kami siap dari Dikopinbil dan Lapenkombil untuk membantu apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun Dikopinda Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, memang waktu tidak cukup, tetapi ada beberapa hal yang Pak Nugroho tadi sampaikan bahwa bahwa diskusi seperti ini bukan yang pertama dan terakhir. Ketika kita sudah bisa menggunakan rumah rakyat yang bernama pendopo ini Pak, berarti ruang diskusi yang lain Pak Kadis ya, Bu Ketua Dikopinda, ini akan ada diskusi-diskusi yang lanjutan. Dan insya Allah dari Dikopinwil tadi Pak Nugroho, maupun dari Dikopinda dan bersinergi dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, silakan nanti bisa dilanjut nanti. Mungkin terkait digitalisasi Pak Nuk, mohon izin. Kami di Kopinwil itu punya 5 kelas digitalisasi. Digitalisasi itu hanya alat, digital itu alat. Yang paling penting itu SDM-nya, mindset-nya itu harus digital dulu sebelum alatnya. Karena banyak yang bisa beli alat tidak bisa menggunakan Pak. Jadi ini, digitalisasi itu mindset yang pertama, yang kedua baru menggunakan alat. Nah, tadi sampaikan oleh Mas Witoyo, monggo Mas nanti bisa kontak kami ya. Ada 5 kelas seri gratis versi online dan nanti saya insya Allah tidak semahal yang panjenengan sampaikan. Jadi kenapa? Ini bukan komersil, tapi Dikopinwil tidak hanya mendorong digitalisasi Pak ya Pak, tapi percepatan digitalisasi. Ini tadi sampaikan oleh Pak Nugroho. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak bisa kita selesaikan di sini dan tidak boleh kita selesaikan di sini, tapi harus kita selesaikan bertahap demi bertahap bersama-sama. Baik Ibu Bapak sekalian, ini waktu sudah menunjukkan jam 12:05. Kami harus mengakhiri kegiatan ini, sesi penyampaian materi. Nanti kami serahkan kepada panitia atas nama pribadi selaku moderator maupun atas nama seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan sama penyampaian materi. Kami juga memohon maaf yang luar biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua atensinya. Nanti setelah ini ada door prize, jadi ada penanya, ada penanggap, insya Allah akan dibagi door prize. Nanti kami sampaikan sepenuhnya, baik yang di Zoom. Ternyata door prize-nya banyak sekali di situ. Nanti kami mohon kepada Pak Hu Kamarudin MSI untuk memberikan door prize-nya. Baik, sebelum ditutup ada satu pantun, Bapak Ibu. Anak sekolah memakai sepatu, sambal terasi dicicipi bersama. Ketika pemerintah daerah dan Dikopinda telah bersatu, maka gerakan Koperasi Mojokerto pastilah jaya. Terima kasih. Ini adalah kata yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Pak Kadis, Ibu Ketua Dikopinda, Pak Hu, Bu Rita, dan semuanya, Pak Agus, semuanya tokoh-tokoh gerakan koperasi. Ini adalah awal dan langkah selanjutnya akan kita laksanakan dan kita kerjasamakan bersama. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuk.